jadi. Nah, makanya kalau kita mau sukses ya, maka kita harus menginvestasikan waktu kita ya, mungkin juga biaya kita ya, untuk apa? Untuk menimba ilmu. Nah, teman-teman yang sekarang lulus SMA, kemudian kerja, ya jangan pernah berhenti. Sisihkan nanti waktu, sisihkan juga nanti biaya suatu ketika, ya mungkin bisa jadi teman-teman akan kuliah lagi gitu ya. Kuliah lagi, kemudian menempuh pendidikan lagi tambahan, karena ya itulah yang kita akan meningkatkan diri kita, ya meningkatkan kualitas hidup kita, karena kualitas hidup kita itu ditentukan pertama kali adalah dari keilmuan yang kita dapatkan. Jadi teman-teman, dalam hidup ini Tuhan memberikan 3 hal ya. Ya, ini perlu dicatat juga dalam hati. Tuhan itu memberikan 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah potensi. Setiap orang itu diberikan potensi untuk sukses. Tuhan itu maha adil, jadi semua orang dikasih potensi untuk sukses. Tidak ada orang yang tidak memiliki potensi dan kesempatan untuk sukses, itu nggak ada. Semua orang itu, siapapun, bahkan pada orang yang cacat sekalipun diberikan potensi untuk sukses. Itulah keadilan Tuhan ya. Ya, Anda terlepas percaya atau tidak, ya itu yang saya yakini ya. Ya, nah, potensi itu ada di dalam diri dan itu tidak akan pernah keluar kalau itu tidak dieksplor. Jadi seperti minyak bumi ya harus keluarnya harus dieksplor gitu ya. Karena berada dalam diri. Potensi itu kecenderungan yang bisa kita lakukan, tapi masih dalam sebuah namanya aja potensi ya, belum keluar ya, ada di dalam gitu ya. Nah, ketika kita punya potensi untuk melakukan sesuatu dan itu bisa kita lakukan. Nah, kalau itu tidak dieksplor nggak akan keluar. Nah, makanya untuk itu dieksplor, dilatih ya agar itu bisa jadi yang namanya kompetensi. Nah, apa yang kita latih itu akhirnya menjadi kompetensi. Nah, kompetensi inilah yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau teman-teman sekarang ini bekerja, kemudian di sebuah perusahaan, siapapun Anda yang saat ini dilatih bekerja di perusahaan, Anda punya pengalaman kerja dan sebagainya, itu sebenarnya adalah ya bagian dari portofolio yang pada dasarnya meningkatkan kompetensi Anda. Anda sekolah dan sebagainya itu sebenarnya adalah untuk bagaimana meningkatkan kompetensi Anda gitu ya. Seperti itu. Jadi, apapun yang ada di dalam diri Anda, pada akhirnya ketika itu dilatih jadi kompetensi. Kompetensi itulah yang membuat kita dihargai oleh orang. Kayak gitu. Semakin besar kompetensi Anda, ya semakin besar orang akan menghargai Anda, gitu ya. Nah, tetapi apakah cukup Pak hanya dengan potensi dan kompetensi? Ternyata tidak. Kompetensi sehebat apapun pada akhirnya ya itu harus ditunjukkan ya kepada orang lain. Semakin kita bisa menunjukkan kompetensi kita di hadapan banyak orang, semakin kita diakui oleh orang lain, maka kita akan semakin perform. Maka yang ketiga inilah yang membuat orang ya benar-benar menghargai kita secara luas adalah performan kita. Karena kompetensi yang kita tunjukkan ya yang kemudian nanti tidak dilakukan dengan sepenuh hati ya pada akhirnya performanya menjadi tidak baik juga karena kita tidak bisa menunjukkan ya kinerja kita yang dilandasi dari hati. Karena kita akhirnya bekerja walaupun kompetensi tinggi dengan keterpaksaan, dengan hitung-hitungan gitu ya. Ya dan pada akhirnya ya pada satu titik kita terjebak pada situasi di mana ya hubungan kita dengan pekerjaan kita itu sifatnya hanya sebuah keterpaksaan transaksional yang pada akhirnya kita menjalani tidak dari hati gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi 3 hal ini yang kita harus pegang ya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam hidup. Ya, sama dengan yang saya alami, saya sudah menjalani dunia kerja ini sudah puluhan tahun ya. Dari mulai posisi fresh graduate sampai dengan hari ini ya semua itu ya saya berprinsip itu tadi, potensi yang ada pada diri saya harus saya kembangkan terus. Dengan berlatih, dengan belajar, akhirnya kompetensinya meningkat terus. Dari dulu tidak mengetahui apa-apa, sekarang bisa menjadi banyak hal yang bisa kita ketahui, bahkan di luar bidang keilmuan yang saya tekuni di sekolah maupun kuliah, itu pun kita pelajari yang pada akhirnya ya itu dihargai oleh orang ya. Kemudian ya, pada satu titik keadaan ya, kita melihat bahwa banyak sekali situasi di luar ini berubah, ya. Situasi ekonomi, kemudian situasi, dunia kerja ini digerus juga dengan banyak perubahan ya, termasuk perubahan teknologi, perubahan banyak hal yang itu menyebabkan kita sendiri juga harus menyikapinya berubah gitu ya. Kalau kemudian kita sendiri tidak mau berkembang gitu ya, tidak mau mengikuti perubahan zaman gitu, tidak mau mengikuti perubahan yang ada di sekeliling kita, ya kita akan terjebak pada situasi ya, di mana kita akan stuck ya.
Nah, apa yang kita mau bahas hari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa karena buku ini sebenarnya saya pelajari dulu tak mulai tahun 2000-an gitu ya. Saya sudah belajar buku ini dan salah satu buku ini menginspirasi saya pada saat itu untuk menjadi sosok yang senantiasa mau ya mengikuti perubahan dalam konteks apapun gitu ya. Sehingga saya menjadi orang yang open minded ya, terbuka terhadap masukan orang lain, terbuka terhadap nasihat orang lain, terbuka terhadap ilmu orang lain, sehingga ketika saya ketemu dengan siapapun, bahkan ketemu dengan anak buah sekalipun, ketemu juga dengan teman-teman sekalipun, saya menganggap mereka semua adalah guru saya. Ya, karena saya yakin di antara teman-teman semua pasti punya satu kelebihan yang saya tidak miliki dan ya pada satu titik ya kelebihan Anda ya itu akan bisa saya pelajari yang menjadikan diri saya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu prinsipnya. Jadi dengan kita open minded akhirnya kita bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ada. Saya barusan aja belajar yang namanya digital marketing. Saya bukan ahlinya digital marketing, tapi dalam dunia digital marketing, ya mau tidak mau saya harus belajar karena itu tuntutan. Sekarang semuanya serba digital dan tahu ya siapa yang mengajari usianya seusia anak saya gitu ya. Tapi kita tidak perlu harus gengsi belajar kepada yang jauh lebih muda. Karena apa? Ya itulah mereka jauh memiliki kompetensi yang jauh dibandingkan saya. Dan saya juga harus mengikuti perubahan ini untuk mengikuti ilmu yang sekarang kekinian seperti apa. Tanpa itu, ya kita akan ketinggalan. Nah, sementara dunia luar berubah. Ya, sementara saya pakem dengan apa yang saya miliki, ya saya akan tergerus oleh perubahan itu sendiri. Tidak ada yang abadi selain daripada perubahan itu sendiri. Nah, buku Who Moved My Cheese ini, ya ada sebuah cerita yang menarik ya, teman-teman. Kalau kita bicara Eee, buku ini intisarinya sebenarnya adalah sebuah cerita. Cerita ini ada 4 tokoh ya, teman-teman, ada 4 tokoh yang diceritakan di sini, ya. Ya, kenapa kok cheese ya, ini semua ada filosofinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara di sini, ya ada 4 tokoh yang dikisahkan ya, ada 2 orang tikus dan 2 orang kurcaci gitu ya. Nah, ada 2 orang tikus, ada 2 orang kurcaci. Nah, kita bicara yang namanya 2 orang tikus ya. Tikus itu bukan orang ya. Tiru juga ya. 2 tikus, 2 kurcaci gitu aja ya, teman-teman. Kalau saya mengatakan, 2 orang tikus, ya tikus bukan orang gitu ya, salah ini ya. Jadi 2 tikus dan 2 kurcaci ya. 2 tikus itu namanya Sniff and Scurry gitu ya, Sniff and Scurry. Kemudian ada 2 kurcaci namanya Ham dan How gitu ya, Ham dan How. Nah, Si si Sniff ini dia adalah tukang endus ya. Dia memiliki kemampuan itu mampu mencium adanya perubahan dengan cepat. Jadi ketika situasi berubah, sesuatu yang berubah dari yang biasanya, itu dia memiliki sebuah naluri penciuman yang sangat tajam. Dia bisa membaca situasi di mana, oh ini akan bakal ada perubahan. Gitu. Itu keahlian daripada si Sniff ya. Dengan si Skari ini dia punya keahlian itu dalam melacak sesuatu gitu ya. Dia melakukan eksekusinya itu bagus banget ya. Jadi ketika ada sebuah kondisi di mana akan ada perubahan gitu ya, kemudian ada rencana yang harus direncanakan gitu ya, eksekusinya itu si Carey ini bagus banget gitu ya. Jadi dia punya kemampuan untuk ya melakukan sebuah eksekusi atas tindakan yang ada. Nah, ini antara Sniff dan Skari ini saling melengkapi gitu ya. Kalau kita bicara dalam dunia kerja ini, si Sniff ini ahli perencanaan ya, ahli perencanaan, ahli dalam membuat planning gitu ya. Kalau dalam manajemen itu ada planning ya, ahli membuat planning itu si Sniff inilah orangnya. Tapi kemudian si Skari ini adalah si eksekutor. Dia ahli melakukan ya eksekusi dari apa yang sudah direncanakan. Ibaratnya kalau kita bicara manajer itu manajer operasional ini karena begitu. Kalau kita bicara perencanaan itu misalnya dalam produksi itu mungkin PPIC gitu ya. Kalau si Skari ini adalah bagian produksi yang menerapkan daripada perencanaan PPIC itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita bicara bahwa Sniff sama Skari ini adalah saling melengkapi. Satunya ahli strategi, satunya adalah ahli eksekusi. Ya. Kemudian ada si Ham. Ham ini ya dia memiliki kecenderungan menolak ya, menolak adanya perubahan. Dia takut sekali segala sesuatu yang bersifat perubahan. Dia nggak terlalu suka dengan adanya perubahan itu.
Nah, kalau misalnya ada perubahan itu dia cenderung tidak menyukai adanya perubahan itu. Nah, itu si Ham ya. Kemudian si Hao ini ya, ini apa dia sebenarnya nyadar kalau ini ada perubahan itu pasti terjadi nyadar, tetapi ya ketika ketika dia mau mencoba itu selalu dipenuhi dengan perasaan ragu-ragu gitu ya, sehingga dia takut-takut untuk mencoba dan dia hanya berani mencoba kalau sesuatunya itu sudah pasti dan itu pasti akan menguntungkan dengan dia. Jadi modelnya seperti itu ya, antara si Ham sama si Hao ini. Jadi yang satunya benar-benar berada pada situasi di mana dia ini ya enggan untuk berubah. Kalau istilahnya sekarang ini adalah inilah zona nyaman gitu ya. Jadi orang cenderung mempertahankan zona nyaman. Yang kedua ini si Hao ini ya itu tipikal ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya orang udah berubah dan melihat orang lain aman-aman saja gitu ya, ketika dia berubah gitu ya, dia aman-aman saja, baru dia ikut gitu ya. Modelnya seperti itu si Hao ini. Nah, kalau kita melihat di sini antara Sniff, Scary, Ham, Hao ini mencerminkan karakter bagaimana orang menyikapi sebuah perubahan gitu ya. Nah, teman-teman. Nah, ketika kita bicara perubahan itu, kalau kita melihat di luar ya, itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu pasti terjadi. Nah, karakter bagaimana orang menghadapi perubahan itu dicerminkan dari si Sniff, Scary, Ham, dan How ini. Ya, jadi yang mana kita ya, yang mana kita ya, ayo kita telaah ya, kita telusuri dalam diri kita sendiri kira-kira kita masuk yang mana gitu ya. Apakah kita welcome dengan perubahan, kemudian sigap ketika dunia mau berubah, misalnya situasi yang saat ini, wah ini kayaknya dunia kerja bakal berubah seperti ini nih. Oh ini kayaknya begini. Ini berarti adalah sistemik. Dia sangat sensitif ya dan peka terhadap perubahan itu sendiri ya. Kemudian si Skari ini begitu situasi sudah mulai berubah, dia sudah mulai bergerak untuk melakukan eksekusi perubahan. Itu yang kedua, si Skari modelnya seperti itu. Jadi ketika situasi sudah mulai bergerak, dia langsung take action ya gitu. Kemudian kalau si Ham ini ya dia cenderung menolak perubahan itu. Jadi situasi yang berubah di luar itu dia tentang. Nah, ditentang. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan kondisi yang ada sekarang ini, berada di zona nyaman. Nah, ini si Hem ini. Sedangkan si Hao ini, kita lihat dulu nih teman-temannya. Teman-temannya bergerak enggak ini? Kalau bergerak, oh kelihatannya aman-aman saja, saya ikut gitu ya. Kalau nggak ada yang belum bergerak, dia nggak akan bergerak. Ini modelnya si Hao begitu. Jadi model tipikal yang ikut-ikutan ya. Ini kita bicara si Hao ini. Ini ya, teman-teman. Nah, kita mau yang mana? Kita bergerak posisi kita itu tipikal yang mana? Teman-teman sendiri yang bisa mengkoreksi diri ya, seperti apa gitu ya. Nah, kemudian si si cheese ini adalah gambaran sebuah goal ya, impian ya. Jadi cheese ini menggambarkan bahwa itu sesuatu yang diharapkan oleh setiap tokoh di sini. Nah, setiap manusia itu pasti punya yang namanya harapan, impian gitu ya. Kalau kita bicara mungkin pada kondisi yang saat ini itu ya, itu mungkin pekerjaan kita yang saat ini, ya mungkin jabatan kita, kedudukan kita, ya mungkin kehidupan kita yang sekarang ya, apapun yang kita jalani itu bisa jadi adalah jis itu sesuatu yang kita sadari bahwa itulah yang selalu kita cari gitu ya. Nah, ketika itu sudah kita dapatkan ya, maka ya orang akan cenderung ya berperilaku secara rutin ya dari waktu ke waktu itu dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi ingat bahwa pada satu titik rutinitas itu pasti akan digeser ke arah perubahan, di mana perubahan itu pasti terjadi. Entah perubahan itu karena tempat kerja Anda berubah, entah SOP-nya yang berubah, entah targetnya yang berubah, entah sistemnya yang berubah, entah perusahaannya berkembang, well apapun itu tidak akan pernah yang namanya langgeng. Itu tidak akan pernah yang namanya abadi, ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena kalau tidak nanti teman-teman akan merasakan, mungkin teman-teman juga merasakan ketika bekerja, ada senioritas junioritas gitu ya. Senior junior itu biasanya terjadi. Orang-orang senior yang Anda lihat ya ketika digeret pada aspek perubahan terjadi entah perubahan sistem, SOP, teknologi atau apa enggak berubah. Ya itulah kita bicara tokoh HEM tadi itu. Dia akan cenderung mempertahankan situasi yang udah biasa ini. Padahal situasinya berubah ya. Sistem berubah, target berubah,
Ya teknologi berubah gitu ya, tapi nggak kamu berubah, itu sih Hem. Nah, ketika dipaksa akhirnya berbondong-bondong mayoritas pada umumnya karyawan berubah, barulah dia mau berubah. Itu adalah tipikal si ya How tadi itu. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu. Nah, maka ya dalam konteks apapun ketika berada di dalam sebuah pekerjaan atau situasi kehidupan apapun, teman-teman harus sadari bahwa tidak akan pernah ada yang abadi di dalam hidup ini. Ya, pekalah terhadap perubahan apapun ya, dan kemudian, untuk menghadapi situasi perubahan itu, mau tidak mau, ya isilah diri kita dengan ilmu. Ilmu untuk menyikapi perubahan itu sendiri, di mana kalau perubahan itu terjadi teknologi, ya belajar teknologi. Kalau ilmu itu, ya kalau misalnya perubahan itu terjadi karena situasi kehidupan yang berubah, ya belajarlah ilmu kehidupan. Kalau perubahan itu terjadi karena situasi yang memang itu memaksa kita untuk berlari berlari, ya belajarlah berlari, ibaratnya begitu. Kalau memaksa kita itu harus melompat, ya belajarlah melompat, ibaratnya begitu, ya. Nah, sehingga apa, ya, dalam kontekstual, perubahan, ya jadilah si Snip sama si Scary tadi itu, peka terhadap perubahan dan senantiasa berani, ya, melangkah ke arah perubahan itu, diarahkan itu kemana. Di dalam sebuah komunitas ketika kita berada di organisasi perusahaan, perusahaan pasti juga ingin perusahaannya itu berkembang terus. Dulu ya Anda bekerja di perusahaan, mungkin perusahaan itu masih kecil, sekarang berkembang, kemudian bikin cabang satu, cabang dua, cabang tiga, mungkin cabang nanti jadi 10 gitu ya. Ya itu tentunya berkembang. Nah, seiring perkembangan daripada perusahaan itu, perusahaan pasti berkeinginan karyawan juga berkembang ke arah daripada perkembangan perusahaan. Nah, mau tidak mau, ya kalau kita mau tetap berada di perusahaan itu, kita harus eksis dan untuk eksis itu harus kita mengikuti perubahan yang diarahkan ya sesuai dengan kompetensi yang kita tuju gitu ya. Ini ya, jadi jangan pernah berhenti belajar intinya. Nah, kita lanjutkan dulu nih ya ceritanya nih. Bagaimana ceritanya si empat tokoh ini. Nah, kemudian ada labirin. Labirin itu adalah situasi menandakan bahwa kita itu hidup di dalam sebuah labirin gitu ya. Jadi ada daerah A, ini daerah B, daerah C, ya daerah N ya. Ibaratnya begitu. Nah, di dalam labirin ini kita lihat di sini ya ternyata itu ada keju gitu ya. Ada keju, ada cheese tadi itu ya. Nah, ini sebentar sebentar. Oke, ya saya lanjutkan ya. Nah, ini kita bicara labirin. Labirin itu gambaran kondisi di lingkungan luar kita ya, yang penuh dengan ketidakpastian tadi itu. Nah, inilah situasi hidup kita ya, kondisi yang ada. Ya, sebentar ya teman-teman. Ini share screen saya nampak nggak, Mas Abil ya? Mas Abil? Oke ya. Tampilan saya nampak ya? Oke. Nah, kita bicara di labirin. Labirin itu adalah situasi di lingkungan luar kita gitu ya. Lingkungan di dalam luar kita itu yang penuh dengan ketidakpastian ya. Inilah situasi yang mana kita hadapi ya. Dan kita harus menemukan yang namanya keju tadi itu. Kita harus menemukan yang namanya target hidup kita itu harus kita capai itu di mana gitu ya. Nah, untuk menemukan itu. Dan untuk menemukan itu ya, maka kita harus yang namanya memiliki yang namanya daya juang tadi itu. Nah, untuk meraih yang namanya keju itu butuh ilmu tadi itu, butuh kompetensi tadi itu. Gak bisa ya, kita bekerja ya ketika di sebuah perusahaan itu ya yang kita dihargai itu dari kompetensi dan pada akhirnya kompetensi itu jadi performan. Nah, untuk jadi kompetensi Anda harus belajar, terus berkembang ilmu Anda. Nah, ibarat di dalam perusahaan itu output yang Anda capai, produktivitas yang Anda capai itu ya itulah cheese-nya. Nah, ini cheese-nya. Kita harus menemukan itu, kita harus mencapai target itu. Inilah kita bicara cheese itu di situ. Nah, ini ceritanya di dalam toko ini di daerah C itu ada cheese gitu ya. Nah, ada di daerah cheese ada cheese sih. Di daerah C ini ada cheese. Ceritanya begitu. Nah, jadi si Ham, House, Carrie, Sniff ini ya kemudian menemukan yang namanya cheese itu di daerah C. Nah, ketika cheese ini di daerah ditemukan, dia menikmati yang namanya cheese itu setiap hari.
Ya, setiap hari dinikmati. Ya, ini seperti pekerjaan, ketika kita sudah melangkah pada pekerjaan, pekerjaan kita lakukan, dari waktu-waktu yang kita kerjakan itu. Nah, pada satu titik, bisa jadi itu berubah. Targetnya bisa berubah, teknologinya berubah, sistemnya berubah, SOP-nya berubah, well apapun itu. Bisa jadi atasan nanti yang berubah, cara kerjanya berubah, ya. Jadi macam-macam ya yang menyebabkan perubahan itu. Nah, ini ceritanya di dalam konteks ini, keju di daerah C atau cheese di daerah C ini habis. Nah, akhirnya habis karena dinikmati terus ya, akhirnya begitu. Nah, habis itu dalam konteks ini bukan berarti pabrik tutup ya, bisa jadi juga karena pabrik tutup ini, tapi kita tidak berharap itu ya. Tapi dalam konteks ini ya, yang diharap yang dimaksud dengan keju habis itu bisa jadi adalah perubahan itu sendiri. Ya, itu tadi bisa target berubah, ya situasi berubah ya, perusahaan pindah, perusahaan berkembang, ya sistemnya dirubah, ya apapun itu. Ya, ini ceritanya dalam konteks ini adalah keju di daerah C ini habis ya, ceritanya begitu. Nah, jadi mereka setiap hari melakukan pengambilan keju itu pada akhirnya ceritanya terjadilah yang namanya keju itu habis ya. Nah, kemudian ya apa yang dilakukan oleh si Hem sama Hao ini ya, si Hem sama Hao ini ya terkait dengan kondisi ketika dia tiap hari mengambil keju itu nyadar bahwa perubahan itu pasti akan suatu ketika terjadi. Ya, ya dia akan nyadar bahwa suatu ketika ya keju itu bakal habis. Ya, suatu ketika keju itu bakal habis. Itu dia sudah nyadari sih sama Howie. Ya, udah melihat itu. Ya, ya. Sorry, yang tadi sih ngomong si Skari, sini sama Skari ya. Ini sama Skari ini dia menyadari bahwa itu ini. Sedangkan si Ham sama How ini kaget. Loh kok tiba-tiba kejunya habis itu. Kalau si Slim sama Skari, dia udah mau menyadari bahwa ketika diambil itu suatu ketika bakal habis. Nah, kemudian dia sudah mencoba untuk mengendus ya. Dia mencoba untuk apa? Ya melihat ya di labirin yang lain itu kejunya ada di mana. Nah, artinya apa? Sistem sama Scary ini sudah melihat bahwa pada satu titik apa yang dia lakukan ini tidak akan mungkin ya akan sama terus. Suatu ketika pasti akan berubah. Ya bisa tuntutannya yang berubah, targetnya berubah, ya dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman yang sekarang baru masuk kerja, sekarang ini masih belajar, mungkin targetnya ibaratnya sekarang ini karena masih belajar, ya mungkin masih 30%. Ya 30% itu bukan zona nyaman Anda. Begitu tiba-tiba itu Anda berlanjut, wah sekarang kok jadi lebih berat. Bukan. Nah, ini perubahan yang harus Anda ikuti bahwa sebenarnya Anda sedang naik kelas gitu. Begitu. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi perubahan itu sudah diantisipasi. Pada satu titik ketika Anda pengen mendapatkan sesuatu yang lebih, ya pasti tantangannya juga akan semakin berubah. Intinya seperti itu. Nah, jangan seperti Ham sama How ketika keju itu habis, cheese-nya habis, dia kaget. Kemudian bertanya, who move my cheese? Ya, siapa yang memindahkan keju saya gitu. Nah, sebenarnya kejunya udah habis di labirin itu. Nah, banyak yang sekali menanyakan, ya karyawan bisa bekerja menanyakan, loh, ya kenapa ini mesti dirubah? Udah ada yang enak-enak begini. Nah, perusahaan merubah sistem, merubah target, merubah sesuatu, itu kan pasti punya punya alasan gitu ya. Nggak mungkin kalau dia nggak punya alasan merubah sesuatu. Pasti punya alasan. Nah, ini gambarannya teman-teman. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya ya C di daerah C ini habis gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapinya? Nah, si Ham sama How ini marah gitu ya. Marah, menganggap ini tidak adil, menganggap ini wah ada-ada saja, menganggap ini. Nah, ini banyak terjadi ketika kita bekerja, wah, kita menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan atasan, menyalahkan sistem ya. Padahal ya namanya Ham sama How ini sendiri yang dia tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan yang diharapkan oleh ya tempat bekerja kita. Perubahan yang diharapkan oleh lingkungan ya. Ini ya banyak yang kemudian akhirnya kaget dengan perubahan itu dan dia tidak bisa survive ya. Nah, kemudian pada situasi itu si Hen tetap bertahan ya. Kalau kita bertahan itu dengan kondisi yang ada akhirnya terjadi apa? Ya itu dia mencoba mempertahankan yang namanya comfort zone. Ya, mempertahankan yang namanya zona nyaman. Situasi lingkungan di sekelilingnya ya itu dipaksa untuk mengikuti apa yang dia dia ini kan yang mengikuti apa yang dia inginkan gitu ya. Akhirnya terjadilah mulai terjadi yang namanya konflik. Sementara si Hao sendiri ya, dia mengalami ketakutan kalau nanti berubah, ya kalau itu lebih baik, kalau enggak seperti apa. Mulailah dia mengeluh dan sebagainya, frustasi terhadap perubahan itu sendiri, ya itu yang dialami.
Nah, ini banyak orang menyikapinya dengan kondisi seperti itu terhadap perubahan itu sendiri. Nah, kemudian si Hao sendiri sudah mulai ya karena melihat teman-temannya sudah mulai bergerak, dia mulai menyadari bahwa sekarang harus berubah gitu ya. Nah, ini ya kemudian cisnya sudah habis, dia mencoba untuk mengatasi ketakutannya, ya dia mulai mengembara, ya kemudian beradaptasi terhadap lingkungan dan akhirnya menemukan cis baru bersama dengan yang lainnya gitu ya. Tapi dia akan ketinggalan karena yang lainnya udah menemukan dulu, dia baru akan mengikuti. Nah, ini tipe-tipe Hao-nya tipe-tipe pengikut tadi yang ikut-ikutan tadi itu. Ya, tapi jangan sampai seperti si Ham. Si Ham tadi yang dia senantiasa hanya ya berada di zona nyaman, yang dia tidak mau berubah. Mau tidak mau nanti akan ketinggalan dan pada akhirnya ya dia akan dilepas dari perusahaannya. Karena tidak bisa mengikuti tuntutan perubahan ya. Nah, sedangkan si Sniff sama Scary itu ya menyadari bahwa suatu ketika akan habis, maka dia akan ya mencoba ya men-trial terus, belajar terus pada hal-hal yang baru dan Snip sama Scary ini ya dia bisa mengikuti perubahan ya dimanapun ya diarahkan, dimanapun tuntutan perubahan itu berada dia akan survive. Nah inilah orang-orang yang senantiasa dia survive menjalani hidup, menjalani pekerjaan yang ada di dalam lingkungan dia akan tetap survive. Mau dirubah model kayak apapun dia siap. Mau dirubah model kayak apapun dia mau belajar. Ya, dia letakkan dirinya, ya ilmu yang sudah dia dapatkan itu dia letakkan, dia mencoba untuk mengisi dengan hal baru. Dia open minded, ya, selalu mencoba untuk membuka diri untuk belajar hal yang baru. Inilah Sniff sama Scary, ya. Nah, kemudian teman-teman dari cerita ini kita bisa menyimpulkan ya, sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa ya. Perubahan senantiasa selalu terjadi. Ya, mereka terus memindahkan JIS. Artinya apa? Ya, siapapun ya, entah itu kalau negara ya karena faktor politik, kekuasaan, pemerintahan, well apapun, itu selalu akan memindahkan JIS. Selalu akan ada yang berubah. Ganti presiden, ganti aturan, ganti menteri, ganti aturan ya. Ya, itulah perubahan. Di dalam perusahaan kita bekerja juga begitu, karena perusahaan inginnya berkembang terus, omset semakin naik, selalu ingin meningkatkan profit, ya selalu akan ada target yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Kualitasnya terus ditingkatkan, waste-nya diturunkan, produktivitas dinaikkan, ya selalu akan ada pihak-pihak yang memindahkan G. Selalu akan ada orang-orang di sekeliling kita yang senantiasa menggeret kita ke arah perubahan. Nah, maka dari itu antisipasilah perubahan. Bersiaplah jika JIS itu dipindahkan. Bersiaplah jika perubahan itu digedor. Apapun itu situasinya, peka terhadap perubahan dan siaplah untuk belajar ya mengikuti arah perubahan itu kemana. Itu yang akan membuat kita tetap survive dalam kehidupan ini dan kita akan tetap ya berada pada zona sukses. Ya, itu. Benar perhatikan perubahan. Ciumlah JIS sesering mungkin sehingga tahu kapan mulai membusuk. Artinya apa? Kita antisipasi. Kapan ya kompetensi kita itu mulai ketinggalan? Kapan cara kerja kita itu sudah tidak up to date? Kapan pola pikir kita itu sudah mulai ketinggalan? Kapan cara berpikir kita itu sudah mulai nggak up to date? Itu harus kita peka. Sehingga apa? Ya, ketika terhadap ilmu apapun pelajarilah. Ya, ketika kita ada ilmu baru ya belajarlah. Ya, ketika kita ada masukan dari orang lain terimalah. Ketika ada omongan dari orang lain yang itu berbau positif ya renungkanlah gitu ya. Nah, siapapun itu, dan senantiasa tetap positif menyikapi sesuatu ya, karena itulah yang membuat kita pada akhirnya bisa ya membuat hidup kita juga energinya positif dan senantiasa termotivasi dalam hidup ini. Nah, kemudian bergeraklah ya karena perubahan bersama dengan JIS. Ya artinya apa? Target kemana, lingkungan berubah kemana, ikutilah itu. Survive lah terhadap perubahan itu sendiri karena dengan begitu kita akan survive menjalani hidup ya. Kemudian apapun perubahannya nikmatilah. Nikmati perubahan itu, nikmatilah petualangan baru, nikmatilah tantangan baru, nikmatilah ya, kemudian goal baru. Ketika misalnya kita dipindah divisi, kita dipindah lokasi kerja, kita dituntut dengan pekerjaan yang lebih daripada yang sekarang, kita ditarget sesuatu yang baru, nikmatilah proses itu. Karena itulah bagian dari perubahan yang memang harus kita ya hadapi. Ya, yang harus kita hadapi. Tidak akan pernah kekal dari apa yang ya kita alami. Kemudian bersiaplah berubah dengan cepat dan nikmatilah lagi dan sebagainya. Yang pada akhirnya ya zona nyaman yang kita tangkap saat ini, yang kita jalani saat ini akan menjadi ya zona yang jauh lebih nyaman ya dengan mengikuti zona perubahan. Ya, jadi apapun kondisinya, zona perubahan itu pada dasarnya adalah membawa kita
ke arah ya zona yang jauh lebih baik ya. Intinya sih seperti itu. Jadi dari 4 tokoh ini kita belajar ya bagaimana ya mengikuti arah perubahan yang ada karena JIS akan senantiasa berubah. JIS akan senantiasa ada yang berubah. JIS akan senantiasa ya akan berpindah ya. Dan itu ya akan terjadi dalam kehidupan kita. Bersiaplah untuk survive mengarah kepada JIS itu akan dikemanakan. Ya, karena ketika kita sudah berada dalam sebuah organisasi perusahaan manapun, di tempat kerja manapun, di lingkungan manapun, ketika arah perubahan itu membawa ke selatan, dan itulah yang terbaik dari ya ketetapan yang memang itu diarahkan ke sana, ya kita harus survive ke sana. Karena kalau tidak, kita diam di tempat, kita akan ketinggalan, kita berlari menuju arah yang sebaliknya juga kita akan malah melawan arah perubahan itu. Jadi ikutilah perubahan yang ada, selama perubahan itu ke arah menuju hal yang jauh lebih baik dan membuat hidup kita jauh lebih berkualitas, kenapa tidak kita membuka diri untuk senantiasa mengikuti arah perubahan itu. Ya, jadilah Snape sama Scary jangan menjadi seperti si Ham yang senantiasa mempertahankan zona nyaman dan akhirnya membuat kita stuck berada pada kondisi yang tidak berubah atau melawan daripada perubahan itu sendiri. Ya, begitu ya gambaran dari awal ya mungkin Mas Abil ya. Ya, yang berikutnya monggo kalau mau interaksi. Ya, baik Bapak Joko, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan boleh diketikkan ya di kolom komen ataupun juga boleh langsung diucapkan melalui mikrofon ya teman-teman. Baik, jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, di sini mungkin ada pertanyaan seperti ini nih Pak Joko. Kalau perubahan itu tidak membawa hasil yang lebih baik, apakah kita tetap harus beradaptasi ya Pak Joko? Pada dasarnya tidak ada orang yang mau berubah menjadi lebih buruk. Itu prinsipnya ya. Tidak ada perubahan yang membawa ke arah hal yang lebih buruk. Perubahan itu pasti ada sebabnya, pasti ada pemicunya. Nah, siapapun yang bawa, apapun pemicunya dan siapapun yang menjadi pemicu perubahan itu pasti punya tujuan baik. Ya, tinggal sekarang baik itu menurut siapa? Nah, kan begitu. Kalau baiknya menurut hal yang pribadi dan itu sesuai dengan kepentingan pribadi dia, ya jangan diikuti. Ya, tetapi artinya apa? Ketika kita membawa pada arah perubahan itu kita pasti punya target. Target itu akan membawa kita pada 3 hal minimal. Kita harus pastikan pada 3 hal. Pertama adalah menjadikan diri kita lebih baik, merasa lebih baik, dan direstui oleh Tuhan. Kalau tidak 3 hal itu tidak ada, ya jangan mengarah ke sana. Saya ulangi ya. Pastikan bahwa kita mengarah pada perubahan itu ya menjadikan kita lebih baik. Apapun itu, baik secara posisi, keuangan, karir, ya apapun itu ya, menjadikan kita lebih baik. Ya, kemudian merasa lebih baik. Kalau tadi menjadi lebih baik, sekarang merasa lebih baik. Ya, karena menjadi lebih baik belum tentu kita merasa lebih baik. Gitu ya. Ya, jadi pastikan kita menjadi lebih baik dan merasa lebih baik. Ya, kemudian yang ketiga direstui oleh Tuhan. Karena ada yang dia menjadi lebih baik, uangnya banyak, merasa juga lebih baik, ya, tapi tidak direstui Tuhan. Misalnya jual narkoba itu bahaya gitu kan. Kan duitnya banyak gitu ya. Ya, itu nggak masuk dalam hitungan ini. Jadi artinya apa? Ya, kita harus 3 ini nggak bisa dipisah. Menjadi lebih baik dalam ukuran apa? Dalam ukuran normal. Orang menjadi lebih baik itu kayak apa? Ilmunya nambah, ya karirnya meningkat, ya duitnya nambah gitu ya. Kesehatannya prima, itu menjadi lebih baik. Merasa lebih baik, artinya dia nyaman dalam kondisi itu. Dia menerima keadaannya. Dia menjalani itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekad motivasi yang besar. Kerjanya atau aktivitasnya dia jalani dengan sungguh-sungguh. Itu berarti merasa lebih baik. Kemudian yang ketiga, direstui oleh Tuhan. Jangan pernah kita melakukan itu walaupun merasa lebih baik, tapi hal yang tidak direstui oleh Tuhan. Karena kita ini manusia itu makhluk spiritual, ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya biasanya hidup kita juga tidak merasa lebih baik. Kalau kita sudah tidak merasa lebih baik, juga biasanya hidup kita juga menjadi tidak baik. Jadi gitu Mas. Jadi secara prinsip ya perubahan itu pasti goalnya mengarah pada hal yang lebih baik. Tapi lebih baik menurut siapa? Itu ukurannya di situ.
Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa ini tidak baik untuk saya, ya karena itu urusannya perubahan itu hanya untuk dia secara pribadi ya jangan usah diikuti. Tapi dalam kacamata umum kita berada dalam suatu komunitas perubahan di perusahaan misalnya, perusahaan menetapkan suatu aturan baru itu ya pasti tujuannya menjadikan perusahaan itu jauh lebih baik. Kalau kita nggak mau ngikutin itu ya kita dikeluarkan dari perusahaan mas. Kan logikanya begitu aja. Ya mau tidak mau kita ikutin. Nah kita belajarlah mengikuti arah perubahan itu kemana. Gitu ya. Nah, ya baik Pak Joko. Nah, berkaitan sama pertanyaan yang pertama tadi nih Pak Joko. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang nyambung lah Pak Joko. Nah, apakah semua perubahan itu baik ya Pak? Atau ada perubahan yang justru perlu kita lawan gitu? Pak? Apakah semua perubahan itu baik? Apakah ada yang perubahan itu perlu kita lawan? Ya, balik lagi begini ya, teman-teman. Kita ini berada dalam kita ini ada makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial kan hidup di lingkungan sosial. Ya, berada di lingkungan sosial itu ya ketika entah itu di lingkungan masyarakat, entah itu di lingkungan kerja, itu kan lingkungan sosial kita. Nah, lingkungan sosial kita ini ya ketika itu dirubah ada perubahan. Balik lagi tadi itu. Ya, perubahannya ini ya pasti ada pemicunya. Pasti ada pemicunya. Lah pemicunya ini apa nih? Pemicunya itu apakah leadernya, apakah memang aturan perusahaan gitu ya. Kalau di dalam keluarga ini pemicunya siapa ini? Oh yang merubah adalah orang tua gitu ya. Nah, kita lihat pemicu daripada perubahan ini arahnya kemana? Ya, arahnya kemana? Kalau memang arahnya adalah untuk kemaslahatan di dalam komunitas sosial itu, kemudian Anda menentang, melawan, ya Anda menentang arus. Balik lagi, ini keju sedang dipindah. Kejunya ini sedang ya dipindah. Labirinnya bukan di labirin yang lama, gitu ya. Arahnya di labirin yang baru dan itu kejunya lebih lebih besar. Nanti kalau perubahan itu dibuat aturan baru yang inginnya mencapai target yang lebih gede. Nah kita kalau melawan itu kan berarti melawan arus. Padahal itu tujuan baik yang lebih besar gitu ya. Ya, ya jangan melawan arus itu gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan belajar ilmunya. Kenapa alasannya kita cari, kenapa orang ini merubah, kenapa mengajak ke arah perubahan itu kita cari alasannya apa. Alasan yang baik itu kita tanamkan pada diri kita sehingga kita punya sevisi ibaratnya kita punya sepemandangan, sepemikiran dengan dia gitu ya. Sehingga kita bisa mengikuti ya arah daripada perubahan itu gitu ya. Nah, kalau kemudian perubahan itu adalah perubahan yang mengajak kepada sesuatu yang arahnya adalah bertentangan dengan arah yang menjadi arah pada ketetapan di lingkungan sosial itu, misal lingkungan sosial tidak mendukung Anda minum minuman keras. Nah, Anda mabuk. Teman-teman Anda ajak minum minuman keras. Ya. Terus Anda ngikutin itu. Nah, nah Pak, ini arahnya ke sana, Pak. Ya, kan berarti Anda mengikuti sesuatu arus yang sebenarnya itu berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan cis tadi. Itu bukan cis. Itu bukan impian, itu bukan kesuksesan, itu bukan sesuatu yang baik. Nah, kalau tadi dikatakan, Pak, apakah sebuah perubahan itu selalu baik? Ya, kalau saya mengatakan setiap orang ya pada dasarnya menginginkan perubahan yang lebih baik. Nah, pada dasarnya ya, setiap orang menginginkan sesuatu pada dasarnya menginginkan perubahan yang jauh lebih baik. Ya, tetapi ya tidak semua perubahan ya mengarahkan kepada sesuatu yang ya baik menurut ya kesepakatan lingkungan sosial tadi itu. Itu tadi ada teman-teman Anda yang mengarahkan ke arah hal yang pengennya lebih baik menurut dia. Menurut dia ternyata diajak mendem, diajak minum-minum keras. Itu baiknya menurut dia lah. Anda mau ngikuti Mas Abil mau ngikuti itu berarti kan mengalami kemunduran itu namanya. Lah, itulah kita bicara filter. Kita dikasih akal ya dikasih batasan norma, ya gitu kan? Nah, batasan-batasan norma itu ya yang kita pakai. Batasan norma itu norma masyarakat, norma sosial, norma etika, norma agama. Kita pakai itu untuk mengarahkan kita itu tadi menjadi lebih baik, merasa lebih baik dan direstui oleh Tuhan. Nah, kalau ada perubahan itu yang tidak baik berarti ya itu berarti melanggar salah satu di antara ketiganya itu. Mungkin bisa jadi menjadikan Anda tidak lebih baik, atau menjadikan Anda lebih baik karir Anda meningkat tetapi tidak direstui Tuhan karena Anda
ya meningkatkan karir dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, itu berarti kan tidak direstui oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan. Merasa ya menjadi lebih baik, merasa lebih baik dan direstui oleh Tuhan. Jadi ukurannya itu. Jadi kalau ukurannya tiga ini dipakai, ya maka Anda pasti menjadi ya perubahan Anda pasti mengarah hal yang baik. Tapi kalau salah satu ada ya yang disingkirkan, ya maka ya itu tadi bisa jadi Anda mengalami kemunduran. Dan itu sebenarnya adalah ya bukan ke arah sesuatu hal yang perubahan menjadi yang lebih baik, enggak. Anda mengikuti arus yang bertentangan dengan perubahan ke arah yang baik tadi. Anda menentang arus. Anda bisa saja berhenti seperti si Ham tadi di zona nyaman mempertahankan atau justru Anda ya keluar dari labirin dan berpindah zona ini ya. Berpindah berpindah apa? Berpindah lingkungan itu ya. Artinya lingkungan itu jadi mengarah Anda untuk mencari cheese yang baru tapi Anda nggak mau mengikuti itu tapi Anda mencoba untuk mengingkari bahwa sebenarnya aku nggak cari cheese ya. Bukan cheese yang Anda cari. Ya, kayak gitu Mas. Jadi pada dasarnya tiga hal tadi dipegang. Nah, gitu ya. Ya, baik Pak Joko atas jawabannya. Selanjutnya di sini kita udah mendapatkan beberapa pertanyaan nih Pak Joko dari peserta ya. Yang pertama itu dari Nabila nih Pak Joko. Pertanyaannya, Pak, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi karyawan yang ketika diajak berubah, jawabannya dari dulu sudah berjalan seperti ini, baik-baik aja kok. Kenapa harus berubah? Karena mereka menganggap hanya akan menambah beban pekerjaan baru begitu, Pak. Ya, ini kalau tadi kita bicara empat tokoh ini termasuk si Hem kan. Ya, si Hem tadi kan yang berusaha untuk dia nggak mau berubah. Dia berada di comfort zone, zona nyaman. Ya, susah diajak kepada hal yang baru. Padahal situasi di lingkungannya menuntut arah perubahan. Ini persis sekali. Karena itu si Hem. Ya kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada orang tidak mau diajak berubah, ya Anda mau berubah nggak? Itu aja dulu. Ya, itu balik seperti materi kita yang sebelumnya ya. Kita ada psikologi individualnya Adler ya. Ya, kalau Mas Abil mau mau apa? Mau mabuk, ngajak saya mabuk. Pertanyaannya saya mau nggak ikut Mas Abil mabuk? Mau ya berarti Anda sama gitu kan gitu ya. Prinsipnya itu dulu gitu ya. Saya nggak mau ya udah. Ya prinsipnya begitu ya. Tapi saya punya kewajiban dong untuk mengingatkan Mas Abil jangan mabuk-mabukan terus. Berhentilah. Kalau bisa kita yang menarik dia. Nah, terus kalau nggak mau gimana? Psikologi itu loh kita pakai. Hidupku adalah hidupku, hidupmu adalah hidupmu. Nah, yang terpenting adalah ikuti arus di mana perubahan ke arah yang lebih baik tadi, merasa lebih baik dan diri Tuhan itu yang mana. Itu yang kita ikuti. Ikutilah Sniff sama Scary. Jangan ikuti Ham. Karena kalau Anda ikuti si Ham, ya, Anda nanti kalau mengikuti si Ham berarti Anda ikut orang itu, gitu kan, gitu ya. Si Ham tadi kan dia berasa pada berusaha untuk mempertahankan dia berada di zona-zona itu, gitu ya yang nggak mau berubah, berarti Anda mengikuti si Ham tadi. Nah, jangan diikuti. Ikutilah si Scary sama si Sniff gitu ya, yang dia peka terhadap perubahan itu. Nah, kalau dia mau diajak, ajaklah. Kalau nggak mau, ya tinggalkan. Karena apa? Lingkungan Anda nanti sangat berpengaruh pada diri Anda. Nah, Pak, kalau jumlahnya banyak bagaimana? Ya, kalau jumlahnya banyak dan sebagainya, Anda tetap harus punya prinsip. Ya, nah, tugasnya merubah itu bukan tugasnya Anda nanti. Tugasnya adalah leader Anda. Kalau Anda leader, nah Anda punya kekuasaan untuk merubah itu. Bagaimana caranya? Kalau misalnya Anda leader, merubah itu gampang. Diajak pada arah perubahan, tidak mau, ya kemudian Anda kasih tahu, dilakukan mentoring, coaching. Kalau nggak mau, kasih surat peringatan. Nggak mau lagi, kasih surat peringatan kedua. Nggak mau lagi surat peringatan ketiga. Nggak mau lagi, ya serahkan sama HRD, suruh di PHK. Selesai. Itu kan ya, karena apa ya, tuntutan perubahan ke arah perusahaan mau ke arah selatan kok, dia nggak mau diajak ke sana. Lu maunya apa? Ini ya. Sederhananya begitu kalau ada leader. Tapi kalau ada bukan leader, ngajak mereka. Apalagi Anda jauh lebih junior gitu ya, lebih muda secara usia, kamu ini apa-apaan baru, ngajak ke sini dan sebagainya. Nah, prinsip yang pertama harus kita tanamkan adalah sebagai teman kerja adalah ajaklah.
ke arah perubahan Anda yang jauh lebih baik. Kalau nggak mau, ya udah, ini prinsip dia. Yang penting Anda tidak mengikuti dia. Karena Anda berada pada satu level dengan dia. Apalagi secara usia mungkin Anda lebih junior gitu ya, secara masa kerja Anda lebih junior, itu jauh lebih sulit lagi. Gitu ya. Jadi percayalah bahwa suatu ketika setiap orang itu akan memetik hikmahnya sendiri. Setiap orang itu akan memetik hasil daripada apa yang dia ya jalani sendiri. Yang dia ucapkan, dia berikan sikapnya, dia lakukan itu akan dipetik sendiri. Hukum tabur tuai itu selalu akan ada, ya, selalu akan ada. Inilah konteksnya. Dalam beberapa waktu kemarin juga sudah saya jelaskan hukum the law of attraction. Ya, di materi yang dua sebelumnya bahwa ada hukum tarik menarik. Sesuatu yang baik akan menarik sesuatu yang baik, yang buruk akan menarik yang buruk. Ya, makanya ya di dalam Al-Qur'an disebutkan barang siapa berbuat ya baik, ya sesungguhnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Barang siapa berbuat buruk kepada orang lain sesungguhnya dia sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Itu aja. Hukum itu yang kita pakai. Jadi jangan ikuti Hem. Dalam toko 4 tadi jangan ikuti si Hem. Si Hem ini dia akan berusaha menarik orang teman-temannya untuk tetap mengikuti dia, nggak mau berubah, berada di zona nyaman. Nah, ikutilah si Snip sama Scary sesuai dengan tokoh di cerita Bumi Magis tadi itu. Gitu ya, secara prinsip ya Anda harus punya prinsip dalam hidup. Jangan ikut-ikutan. Gitu ya. Baik, Oh, Pak Joko. iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vida nih Pak Joko. Selamat malam Pak Joko, izin bertanya, kira-kira adakah strategi khusus untuk mengatasi rasa takut saat harus keluar dari zona nyaman? Terima kasih Pak Joko. Semua orang keluar dari zona nyaman mengalami ya perasaan takut. Ya, tetapi begini teman-teman ya. Perasaan takut itu ya itu sesuatu yang alami. Ya, tapi ketakutan itu pilihannya cuma dua. Mau dipelihara atau dilawan. Cuma itu aja. Ya, jadi kalau kita bicara strateginya untuk menghilangkan rasa takut, itu cuma satu ya ilmunya, dilawan. Nah, tapi cara ngelawannya nggak ngawur gitu aja. Nah, sama juga kita bicara bagaimana Pak mengatasi rasa malas. Ya, pilihannya cuma dua, mau dipelihara rasa malasnya atau mau dilawan, cuma itu aja. Nah, jadi caranya bagaimana ya dilawan. Cuma begitu. Nah, cuma cara melawannya harus diatur dengan ya yang namanya strategi. Ya, nggak bisa kemudian harus dilogikkan gitu ya. Jadi misalnya, oh saya takut di ruangan gelap nanti kan ada hantu. Di logika. Ya, sebenarnya yang kita takut itu hantu yang seperti apa sih? Hantunya bentuknya kayak apa? Dan kalau ditelusuri, oh hantunya itu karena saya habis nonton film ya, gitu kan. Ya, oh berarti sebenarnya nggak masuk akal ini, misalnya kayak gitu. Ya, perkara nanti kita ke tempat gelap tiba-tiba hantunya muncul benar itu nasib gitu ya. Artinya apa kita itu harus logik berpikirnya itu harus logik. Misalnya kita melawan rasa malas gitu ya, rasa malas kita lawan ya. Kita harus tahu kenapa kok saya mempertahankan malas ini, alasannya apa? Ya, selalu akan ada niat positif di balik perilaku. Tetapi niat positif itu kadang-kadang menghambat juga gitu ya. Kalau itu ya ada sesuatu yang jauh lebih positif yang harusnya bisa kita lakukan tapi dipertahankan oleh niat positif yang justru itu menghambat. Yang itu disebut dengan mental block seperti itu. Ya, takut, malas, apalagi ya, dan sebagainya itu adalah bagian dari blocking ya, mental blocking yang kita miliki. Dan itu kuncinya cuma satu. Kalau saya bahas strategi itu cuma satu ya, dilawan. Misalnya kita mau ngelawan itu enggak? Kita berani ngelawan itu enggak? Berisiko, Pak. Ya, hidup ini mana yang enggak ada risikonya? Enggak ada yang enggak ada risikonya hidup ini. Semuanya ada risiko. Risiko orang menikah, cerai gitu ya. Risiko orang hidup, mati gitu ya. Risiko orang bekerja, paling buruk ya di PHK gitu ya. Apapun itu, punya ada risiko. Nah, risiko kita keluar dari zona nyaman, apa itu? Kita udah tahu itu. Nah, berani nggak kita ngadapin risiko itu? Ketika kita berani menghadapi risiko itu, ya take it. Ambillah keputusan. Seperti si Scary tadi itu, ya. Si Scary itu kan dia berusaha untuk mengambil tindakan-tindakan itu. Ini Scary. Ya, contohnya di tokoh tadi itu di empat tokoh di Bumi Magis tadi ada Scary. Ya, dia berani mengambil risiko, mengambil keputusan atas kondisi itu. Ya, karena apa? Dia tahu bahwa pasti berisiko. Dalam hidup itu pasti akan ada berisiko. Anda keluar pengen jadi pengusaha, ya nanti kalau misalnya gagal gimana? Itu resikonya.
Kalau misalnya sama dengan ketika Anda misalnya bekerja, tetap bertahan di pekerjaan itu ya, Anda juga pasti punya resiko. Resikonya apa? Resiko dipecat. Kan hanya persoalan waktu aja kan kita bicara gitu. Itu Mas. Ya, baik Pak Joko. Selanjutnya pertanyaannya datang dari guru ya Pak Joko. Permisi Pak, mau bertanya, perubahan itu kan sesuatu hal yang baru. Gimana ya caranya untuk konsisten supaya perubahan yang kita inginkan itu bisa tercapai sesuai target? Ya, jadikan habit ya. Perubahan itu kalau itu tidak dijadikan habit ya akan bisa konsisten. Kalau itu menyangkut sebuah perilaku, itu jadikan habit. Untuk jadikan habit itu gampang. Ya, dalam teori ya habit itu Anda ulang 7 kali. Anda paksa 7 kali itu akan jadi habit. Ya, akan jadi habit baru. Sama dengan misalnya Anda biasa bangun siang, kemudian Anda pengen bangun pagi, Anda paksa selama 7 hari, Anda paksa untuk bangun pagi secara berturut-turut, ya. Nanti di hari ke-8 Anda kayak ada alarm dalam hidup. Ya, ini dalam teori psikologinya Albert Bandura itu ada namanya teori conditioning ya. Itu teori belajar ya, atau teori belajar dari Albert Bandura itu menjadikan kita itu memiliki sebuah habit itu dengan cara diulang-ulang. Nah, kalau misalnya 3 bulan Anda lakukan itu jadi karakter Anda. Jadi sebenarnya karakter itu diambilkan dari apa? Dari perilaku yang diulang-ulang dan akhirnya jadi habit. Habit diulang-ulang terus jadi karakter gitu ya. Kalau itu sudah seperti itu akan konsisten. Makanya, nah, saya ngomong karakter itu bisa berubah bisa. Karakter bisa berubah, tapi sulit. Kenapa? Karena itu sudah menjadi habit yang diulang-ulang. Makanya karakter susah dirubah karena itu habitnya diulang-ulang. Tapi bukan berarti nggak bisa berubah. Setelah lama kita bicara kesadaran, kita sadar mau kita akan berubah, dipaksa, ya kita akan memiliki karakter yang baru atau berbeda. Ya, selama kita mau menyadari perubahan itu. Kalau enggak, ya sangat sulit untuk merubah karakter itu. Karena itu jadi habit yang diulang-ulang terus. Jadi kalau memang mau konsisten, jadikan itu habit. Paksa dulu awalnya. Paksa dulu. Karena kita yakin dengan dipaksa itu, ya akhirnya kita akan menjadi biasa. Nah, ketika sudah jadi biasa itu jadi habit nanti. Akan jauh lebih konsisten. Itu, Mas Abil. Baik Pak Joko, di sini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian ya Pak Joko, di sini saya juga mau bertanya nih Pak Joko. Nah, apa saran dari Pak Joko ini untuk pemimpin yang menuntut perubahan tapi sendirinya tidak memberi contoh gitu Pak Joko? Dalam kepemimpinan itu kita mengikuti teorinya, paling gampang mengikuti teorinya Ki Hajar Dewantara aja. Ada 3 teori kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo. Pemimpin itu harus bisa memberikan contoh. Yang kedua adalah ing madya bangun karso. Pemimpin itu harus bisa ya merangkul ya di tengah-tengah bersama-sama dengan timnya. Yang ketiga itu adalah tuturi handayani. Ya, apabila timnya itu memiliki ide-ide yang bagus dan sebagainya, ada kalanya yang harus diakomodir dan ikuti ide-idenya timnya itu kalau memang itu jauh lebih bagus, demokratis ya. Ya, kita ambil ya, kemudian kita pakai ide-idenya, memang tuturi handayani. Ada kalanya kita kasih kepercayaan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka, jangan terlalu dicampuri gitu ya, agar mereka bisa menjadi ya pekerja yang mandiri gitu ya. Nah, intinya di situ. Nah, bagaimana kalau pemimpin itu kemudian tidak bisa seperti itu ya, ya Anda kalau jadi pemimpin jangan seperti itu. Ya, kalau kemudian ada pemimpin seperti itu ya sudah ya, ya biarkan dia ya, karena memang dia bisa seperti itu. Kalau bisa diingatkan, ingatkan. Kalau enggak ya balik lagi ke psikologi individual. Ya, saya tidak bisa misalnya ini, saya nggak bisa merubah Mas Gibran, wakil presiden. Saya ngomong pun ya belum tentu Mas Gibran mau berubah. Paham ya? Tapi mengkritisi boleh dengan cara yang baik. Tapi udah dikritisi dengan cara yang baik, kemudian dia tidak berubah, yang balik lagi. Ya, jangan kita jadi seperti ya mereka gitu ya. Kuncinya di situ. Jangan bermimpi Anda itu mau merubah. Saya mau merubah presiden saya Pak Prabowo, gitu. Lalu muluk-muluk gitu ya. Saya mau ngubah, saya mau menasihati manajer saya berubah. Nggak mungkin. Anda yang dipecat duluan nanti. Itu udah logika umum. Nah, perkara kemudian mereka ini sebagai seorang pemimpin memiliki kekuasaan kok semena-mena dan sebagainya. Balik lagi tadi. Ada balasannya sendiri. Itu hanya persoalan waktu saja. Nah, nah di situ ada dipertemukan dengan orang seperti itu sebenarnya adalah arena belajar.
Belajar menjadikan diri Anda menjadi jauh lebih kuat. Jangan berpikir saya dulu kerja puluhan tahun itu ketemu atasan semua yang enak semua. Enggak, ya tidak gitu ya. Kita ketemu dengan model-model macam atas yang berbeda-beda gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana menghadapi oh atasan yang enak seperti apa, atasan yang nggak enak seperti apa, karakternya begini itu begini begini. Kita belajar dari bermacam-macam karakter itu, menjadikan diri kita kuat. Ya, menjadikan diri kita enak semua ya nggak mungkin. Kalau kita berdoa pada Tuhan, ya Tuhan jadikan saya menjadi orang yang sabar. Kan nggak mungkin sabar itu turun dari langit. Anda akan dikasih ujian agar Anda bisa menjadi orang yang sabar. Ya Allah jadikan saya orang yang bersyukur. Anda akan dikasih ujian bagaimana caranya menjadi orang yang bersyukur. Ya Tuhan jadikan saya orang yang tahan banting, yang tangguh dan sebagainya. Anda mungkin dikasih atasan yang kayak tadi itu. Sehingga apa? Menjadikan Anda menjadi orang yang tangguh gitu ya. Terhadap tantangan-tantangan yang ada, ujian-ujian yang ada gitu ya. Ya, salah satunya menjadikan diri Anda jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, ya karena ketemu dengan atasan model kayak gitu. Gitu ya. Ya, baik Pak Joko. Nah, di sini mungkin eh, ada pertanyaan dari teman saya nih Pak Joko ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir kita ya Pak Joko. Nah, di sini teman saya bertanya bagaimana cara membedakan antara tetap bertahan karena konsisten atau harus berubah karena situasi memang tidak bisa dipertahankan lagi. Gimana kan? Coba diulangi lagi. Bertahan karena konsisten atau berubah karena Berubah karena situasi memang tidak bisa dipertahankan lagi. situasi tidak dipertahankan lagi. Dua-duanya harus kita jalani, Mas. Ya, karena kita bicara, kita harus tetap bertahan karena konsisten. Konsisten terhadap apa? Yang kita konsistensikan apa? Kita harus ukur tadi. Kalau kita bertahan konsisten itu menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik, balik lagi ke sana, merasa lebih baik dan direstui Tuhan, ya konsistenlah di situ, bertahanlah. Wah, dengan bertahan Anda menjadikan Anda menjadi lebih baik kok, merasa lebih baik dan juga direstui oleh Tuhan. Nah, kemudian kalau Anda ternyata dengan bertahan tadi itu tidak membawa pada hal yang jauh lebih baik, tidak merasa lebih baik dan tidak direstui Tuhan, ya ikutilah ya lingkungan yang ngajak Anda berubah. Karena lingkungan yang ngajak Anda berubah ternyata menjadikan Anda jauh lebih baik. Ya Anda jangan bertahan. Jangan pertahankan itu prinsip Anda. Jangan pertahankan pola pikir Anda karena pola pikir Anda salah sekarang ini. Mungkin kemarin benar, sekarang salah. Kayak gitu. Ya, jadi kapan saatnya saya harus konsisten dengan pola pikir saya, mindset saya, sikap saya? Saat Anda memang itu tetap menjadikan Anda menjadi jauh lebih baik, ya menjadikan Anda lebih baik, kemudian merasa lebih baik dan restu Tuhan. Oke, konsisten kan. Tapi kalau Anda dengan bertahan tidak membawa ke arah itu, ikutilah yang ngajak Anda berubah, ikutilah perusahaan yang ngajak Anda berubah, ikutilah leader Anda yang ngajak berubah, ikutilah teman Anda yang ngajak berubah. Karena perubahan-perubahan yang di luar diri Anda tadi ternyata menjadikan Anda jauh lebih baik, merasa lebih baik dan restu Tuhan. Jadi ukurannya tiga tadi itu perubahan itu, Mas. Kalau tiga tadi itu tidak dipegang, ya jangan diikuti. Gitu aja. Anda mau berubah, terus dengan berubah ini saya tidak mau menjadikan hidup saya tidak lebih baik. Dengan saya berubah ini saya dilaknat sama Allah, dilaknat sama Tuhan. Lalu untuk apa Anda ikuti? Nah, gitu. Jadi tiga ukuran tadi menjadi pegangan. Pastikan arah perubahan yang kita ikuti ya adalah menjadikan kita lebih baik. Ukurannya apa nanti lebih baik itu? Ya, silakan, masing-masing hidup kan punya ukuran. Apakah ukuran Anda karirnya lebih baik, pekerjaan Anda lebih baik, gaji Anda lebih baik, ya terus dan sebagainya ya. Merasa lebih baik dan yang pasti adalah semua yang Anda lakukan itu direstui oleh Tuhan. Direstui oleh Tuhan itu ukurannya bisa menggunakan norma etika, norma agama ya, ya atau hukum universal. Nah, misalnya kalau misalnya, oh saya menjadi lebih baik Pak, ini arah perubahannya saya ikuti menjadikan duit saya banyak. Kemudian saya juga merasa lebih baik Pak, karena dengan duit saya banyak saya bebas. Tetapi ini sebenarnya adalah penggalapan uang Pak. Ya berarti kan Anda tidak direstui oleh Tuhan. Ya jangan diikuti. Kan begitu. Walaupun Anda menjadikan duit Anda banyak, tapi kemudian ternyata menipu orang, ya jangan gitu ya.
Jadi balik lagi ya kita dikasih yang namanya hukum universal pakai Al-Quran hati nurani. Kita dipakai ada juga yang namanya aturan norma agama, norma etika, norma sosial. Itu semua garisnya. Gitu ya Mas. Kalau kemudian kita menentang norma etika, norma sosial dan menjadikan kita konflik dengan orang, ya pada akhirnya konflik itu kemudian bermusuhan dengan orang, bermusuhan itu tidak diridhoi oleh Tuhan. Ya berarti jangan. Gitu. Jadi balik lagi ke situ ukurannya. Oke? Baik, Pak Joko. Baik, sebelum kita akhiri, Pak Joko, ternyata masih ada yang bertanya lagi nih Pak Joko dari Nur Aini. Izin bertanya Pak, ini masih berkaitan dengan pemimpin tadi. Kalau yang tidak ingin berubah mengikuti tuntutan perubahan, itu adalah atasan yang bagaimana ya Pak? Sedangkan kita sebagai bawahan mau berubah tapi terhambat. Jadi ini maksudnya yang tidak mau berubah atasan kita kan gitu ya. Ya, Eh, Terus kemudian sebenarnya kita mau berubah, yang tidak mau atasannya. Nah, atasan kita itu biar ditreatment oleh atasan kita yang lagi gitu ya. Jadi jangan Anda yang menghakimi. Gitu ya. Dalam ilmu organisasi itu ada punya atasan, atasannya punya atasan lagi gitu ya. Nah, kalau atasan kita tidak mau berubah, padahal ini perusahaan yang ngajak berubah. Perusahaan ngajak berubah. Saya mau nih berubah, tapi atasannya nggak mau berubah. Biarkan atasan kita itu yang menilai atasannya lagi. Yang penting arahnya kita kemana? Arahnya kita adalah ikuti arah perubahan dari yang ditetapkan oleh perusahaan. Pak, jadinya kita konflik dengan atasan kita. Ya, itu dikomunikasikan, Pak. Kalau nanti saya nggak ngikuti ini, ya nggak ngikuti ini, nanti gimana nih Pak? Perusahaan pengennya begini, dikomunikasi begitu. "Wah, aku yang tanggung jawab. Ya, aku yang tanggung jawab. Urusannya urusan saya nanti yang tanggung jawab. Ya sudah bertanggung jawab kan. Kan dia yang tanggung jawab sama atasannya. Biarkan atasannya nanti yang dia gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menghakimi itu. Diapa-apakan, diapa-apakan. Ya, Anda ini ya secara power Anda kalah. Secara kedudukan Anda kalah. Senioritas bisa jadi kalah. Ya, diapa-apakan itu. Tetapi ya kita mengingatkan boleh. Tapi jangan kemudian kita mencoba untuk menjudge. Ya, merasa kita jauh lebih benar, merasa kita jauh lebih sempurna enggak. Ya, tapi kita perlu mengingatkan, Pak, kemarin kan aturannya begini, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, kah? Iya. Nggak apa-apa, nanti saya tanggung jawab. Ya silakan dia tanggung jawab lah. Untuk itu, ya ketika kita bicara, Bapak berarti tanggung jawab. Ya Pak, tanggung jawab Bapak loh ya. Ya, upayakan bahwa itu semua, ya. Kemudian kita kembalikan pada atasan kita. Biarkan dia bertanggung jawab. Nah, kemudian terjadi masalah beneran ya, tanggungnya dia benar bertanggung jawab sama atasannya. Yang penting kita udah ingatkan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kadang ya itulah seninya. Seninya kita dalam menjalani pekerjaan itu kayak gitu. Tidak selalu kita cocok dengan orang yang sama pikiran dengan kita. Ingat ya teman-teman, dalam sebuah interaksi hubungan sosial itu sebenarnya kita sedang menyatukan dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ya, hati yang berbeda-beda. Pemikiran yang berbeda-beda. Dua kepala itu dua pemikiran. Ya, 10 kepala 10 pemikiran. Ya, 10 kepala ya itu berarti punya perasaan punya emosi masing-masing. Tidak ada yang sama. Nah, dari yang tidak sama itu kemudian disatukanlah ya, yang namanya ada visi, misi, goalnya mau kemana nih, target mau kemana, disatukan. Itu yang disebut dengan teamwork. Nah, teamworknya arahnya kemana? Nah, teamwork itu dimulai dari mana? Dari apa yang diinginkan oleh perusahaan, kalau dalam pekerjaan. Perusahaan mau kemana? Ya, itu kemudian tim yang di bawahnya harus ngikutin semua. Berarti teamworknya selaras. Nah, kalau kemudian ada nih leader kalau nggak mau ngikutin itu, berarti dia teamworknya jelek. Teamworknya jelek. Ya, kelihatannya hanya perusahaan waktu gitu ya. Ya, perusahaan waktu gitu aja gitu. Jadi Anda jangan menjudge ya. Nah, kemudian belajarlah dari orang seperti itu. Kalau suatu ketika Anda jadi pemimpin, janganlah jadi pemimpin yang seperti itu. Itu saja. Karena Anda akan ada masanya berada pada titik itu kalau Anda mau belajar. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, jangan melihat diri Anda yang sekarang kalau Anda mau belajar. Ya, ini sesuatu yang sangat memungkinkan untuk Anda menjadi leader seperti dia dan lebih baik daripada dia. Gitu, Mas Abdul. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya membuktikan, teman-teman. Saya pernah menjalani di mana saya pernah membawai yang dulunya adalah atasan saya.
Itu pernah saya alami. Makanya saya bisa ngomong begitu. Karena saya sudah banyak sekali membuktikan sesuatu hal yang dianggap orang itu mustahil, tapi ya saya menjalani hidup itu. Kenapa? Itu tadi modalnya tekad mau belajar seperti itu. Seperti malam ini ya, malam ini. Banyak orang sebenarnya punya kesempatan untuk belajar secara ilmu secara gratis. Tapi banyak orang memilih tidak. Nah, bagi Anda yang memilih untuk join di sini, ini adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Kalau saya ilmu seperti ini saya kejar, teman-teman. Setiap saya punya ada kesempatan, ada ilmu. Bahkan ya, maaf ya, ini ada keluarga saya yang kuliah S2, sedang kuliah S2. Materinya bagus. Nah, kebetulan kuliahnya online. Saya nimbrung kok di situ. Saya nimbrung itu. Karena materinya bagus ya. Jadi, ilmu gratis. Ya, nah, kalau kita nggak punya keinginan untuk belajar seperti itu ya, kita akan ini ya, kita akan ketinggalan. Nah, belajarlah dari atasan Anda, ya. Kalau Anda anggap itu buruk, itu kesalahan, ya belajarlah dari kesalahan dan keburukan atasan kita, agar kita tidak menjadi orang seperti itu. Gitu aja kesimpulannya. Ya, Ya, baik Pak Joko. Eh, Terima kasih buat Pak Joko atas pemaparan materinya dan juga jawabannya Pak Joko, karena eh, tadi merupakan pertanyaan terakhir yang ada di kolom komentar dan juga pertanyaan yang dititipkan kepada saya nih Pak Joko. Dan juga baik buat teman-teman sekalian, pemaparan materi sudah berakhir. Jadi selanjut apa? Jadi buat teman-teman ya, kembali mengingatkan bahwa kita akan mengadakan kelas pelatihan ya teman-teman di bulan Juni ini. Nah, kelasnya yang pertama itu Leaders Camp 1.0, lalu Training of Trainer Bootcamp, dan juga NLP Practice Certificate, dan juga program pelatihan dan sertifikasi BNSP. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, dipersilakan bergabung dan juga menghubungi kontak admin kita ya teman-teman. Nah, baik, karena pertanyaannya sudah habis ya mungkin teman-teman. Jadi kita sudah berada di penghujung sesi dari webinar amal pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya diharapkan pemaparan materi yang dibawakan oleh Pak Joko pada malam hari ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman semua. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah eh, memberikan sedekahnya kepada kami, menitipkan beberapa pendapatannya kepada kami untuk kita salurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan, terutama pada kegiatan amal yakni Jumat Berkah, yang mana kita akan membagikan makanan di beberapa pesantren dan juga panti asuhan ya, itu teman-teman. Baik, terima kasih juga Pak Joko atas pemaparannya Pak Joko. ya sama-sama. Mudah-mudahan manfaat ya. Dan sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sedekah amal teman-teman kita salurkan ke Panti Asuhan Darus Saadah di Kota Batu ya. Ini nanti kalau misalnya ada berapapun ya teman-teman, berapapun kita akan salurkan juga ke Panti Asuhan. Karena kita setiap 2 minggu sekali kita komit mengadakan Jumat Berkah dan selain daripada dari dana kita, ya dana dari teman-teman yang seikhlasnya ini kita salurkan. Saya tidak memungut biaya apapun atas webinar amal ini karena memang benar-benar amal dan juga benar-benar free ya. Saya tulus berbagi untuk teman-teman. Enggak pun juga nggak ada masalah karena memang ini adalah ajang untuk kita saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Joko dan juga terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Webinar malam hari ini kita tutup di di sini ya teman-teman. Jadi akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Pak Joko. Insya Allah ya. Terima Barakallah kasih Pak semuanya. Joko. Amin.